Assalamualaikum pemirsa, sekarang kita berada di Desa Ngeroto, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Kita akan melihat bagaimana budidaya anggur di Dusun Ngeroto, Desa Ngeroto ini. Saat ini kita berada di salah satu greenhouse di Desa Ngeroto. Greenhouse ini untuk membudidayakan tanaman anggur. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oh iya ngetet dah. Sosialisasi kan ngarep bawa bibit. Nah gitu. Ini sepor buka kabeh kok. Ini komendane mungu merah-merah ini bukan kecil. Semut kan? Ya? Semut. Tuanya kan belum begitu tua. Nama saya Puryanto, saya Babinsa Desa Ngeroto, Kecamatan Kismantoro. Nah, kebetulan di Desa Ngeroto ini saya sebagai Ketua Pok Darwis. Nah, kemudian kita juga membudidayakan anggur. Ini adalah anggur jenis Ninel yang usianya sekitar 2 tahun. Ini sudah pembuahan yang keempat kalinya. Ini belum begitu tua karena batangnya ini masih hijau. Kalau memang sudah tua betul, ini sudah coklat. Tapi ini coba saya mau ngicipi dulu, walaupun belum begitu tua, coba nyicipi rasanya. Ini jenisnya belum begitu tua. Kalau tua ini sudah merahnya agak kehitaman. Ini kan belum begitu tua. Coba saya mencicip dulu. Manis. Ini sudah manis, tapi belum begitu manis karena ya belum begitu tua. Tapi untuk rasanya manisnya sudah nggak ada, kecut-kecutnya sudah begitu hilang. Jadi untuk anggur ini sebenarnya tanaman bagi saya itu menyenangkan. Untuk hiburan juga, bisa memetik buah sendiri di rumah sendiri. Jadi tidak begitu rumit. Jadi untuk kegiatan sore, untuk lingkungan bisa kita gerakan dengan budidaya anggur. Kemudian di desa saya ini, di tiap-tiap RT sudah punya greenhouse mini. Greenhouse mini seperti ini. Jadi untuk melindungi dari cuaca hujan, karena untuk anggur itu sebenarnya cocoknya pada saat cuaca panas. Jadi kalau cuaca dingin musim hujan ini kurang bagus. Nah, jadi di tiap-tiap RT sudah diciptakan, dibuat greenhouse mini ini untuk budidaya buah anggur. Ini contohnya yang sudah tua tapi belum siap panen. Ini agak kecil-kecil buahnya karena sudah kena musim hujan. Kemudian masih banyak juga yang di sini. Ini agak kecil ya. Ini, nah yang begitu menyenangkan di sini. Nah, ini perkiraan 1 kilo lebih. Ini belum begitu besar. Kalau besar mungkin 1 kilo lebih. Nah, ini susah karena tidak terlalu penuh. Nah, disobek dulu. Nah, ini yang menyenangkan seperti ini.
satu tangkai full. Nah ini belum begitu tua. Nah ini masih banyak hijau-hijaunya. Kemudian tangkainya ini masih hijau, berarti belum begitu tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat pengangguran. Ini saya perkenalkan dulu, nama saya Roswanto dari Desa Ngroto, dari Kampung Anggur, kelompok UPPKS Kartini Grab. Dan di sini saya mau mengenalkan bibit-bibit anggur yang sangat genjah, seperti bibit anggur yang jenis Jupiter. Jenis Jupiter ini proses pembuatannya bibit. Yang pertama, kita menggunakan roastoknya lokalannya ini RM Red Master. Setelah usia 1,5 bulan ini baru disambung. Setelah disambung sekitaran 2 minggu sampai 3 minggu udah muncul tunas baru, terus dirawat sampai segini. Ini usia dari sambung sekitaran kurang lebih 2 bulan, tambah ini 1,5 bulan, sekitaran usia 4 bulanan. Ini siap di grounding. Kalau sistem penggroundingan itu di sini menggunakan tabulampot, menggunakan planter bag seperti ini. Ini muatnya sekitaran 25 liter dan menggunakan tanah yang gembur dicampur dengan sedikit kohe atau pupuk kandang yang sudah difermentasi, menggunakan sekam. Di sini kita tanam seperti ini usia sekitaran 2 bulan dari tanam, dan prosesnya seperti ini. Ini kita pilih cabang 3. Ini yang cabang primer dan ini sekundernya. Terus ini langsung jadi tersier. Ini dibiarkan sekitaran 25 daun baru dipotes buat pembesaran batang seperti ini. Setelah batang usia sebesar pensil, itu baru kita proses pembuahan. Ini yang Jupiter. Terus yang ada lagi yang jenis yang ini jenis transfigurasi, buahnya kuning, rasanya manis. Ini yang varietas di sini cukup luar biasa, pertumbuhannya sangat bagus. Sama proses pembuatannya seperti yang tadi, yang tabulampot, contohnya seperti ini. Ini belum kita proses untuk pembuatan cabang primer. Ini baru primer, biarkan dulu. Setelah batangnya ini sebesar pensil, baru kita buat sekunder. Kalau sudah sekundernya udah sebesar pensil lagi, kita potong buat cabang tersiernya, buat pembuahan. Ini prosesnya membutuhkan sekitar 3 bulan untuk membuat cabang-cabang tersier yang siap dibuahkan. Itu yang anggur jenis Ninel sama juga seperti ini, prosesnya sama. Kalau mau lihat buah yang Ninel, kita bisa lihat di atas ini baru bunga. Terus yang mulai buah prosesnya sama, dibiarkan dulu cabang sebesar pensil baru dipotong terus dibuahkan. Teorinya kita sama menggunakan cabang, contohnya seperti ini. Ini seperti ini cabang primernya, terus ke atas itu sekundernya, terus cabang-cabang yang seperti itu adalah
cabang tersier yang kita buahkan. Contohnya kita seperti itu sudah mulai bunga. Ini usianya sekitaran baru 8 bulan, kurang lebihnya 8 bulan. Terus yang ada yang berbuah, kita lihat ini yang berbuah, mulai buahnya seperti ini. Prosesnya tetap sama seperti ini. Ini yang jenis tunjungannya ninel, ini Sina, sama prosesnya, sama-sama ninel. Kalau proses tanam anggur itu tidak terlalu lama. Biasanya kalau saya itu tanam anggur itu kalau bibit udah siap grounding itu kita tanam 3 bulan, kita pupuk vegetatif, terus 4 bulannya kita pupuk generatif sampai 2 bulan, terus di proses pembuahan itu sekitaran 6 bulan, terus sekitar 9 bulan udah bisa kita panen buahnya. Berarti dari tanam sampai panen bisa 9 bulan. 9 bulan udah bisa dipanen. Harga buah tergantung harga pasar. Kalau harga pasar itu sekitaran 40 sampai 50 per kilo, itu per kilonya 50.000. Kalau di sini biasa petik sendiri itu harga sekitaran 90 sampai 100.000. Itu tergantung jenis-jenisnya. Kalau jenis yang tran itu harga 100.000. Kalau jenis ninel 90-an ribu. Jupiter sekitaran harga 100-an ribu per kilo. Per kilo. Harga bibit di sini mulai tinggi 30 cm itu dijual sekitaran harga 75.000. Kalau udah tinggi 40 cm itu harga 90.000. Kalau 50 cm ke atas itu 125.000 per bibit. Kalau mengenai rasa buahnya itu yang paling besar itu Dickson. Rasanya buahnya lonjong, besar, agak asam, terus manisnya juga kuat. Kalau yang jenis ninel itu buahnya besar, warnanya merah tua, rasanya manis, seger, pokoknya seger. Kalau yang tran itu buahnya kuning, bentuknya lonjong, itu rasanya manis. Terus yang paling unik yang saya pernah panen itu yang Jupiter. Jupiter itu buahnya enggak terlalu besar, tapi rasanya manis, ada wanginya seperti permen karet, pokoknya seger wangi. Apalagi kalau cara makannya kita petik didiamkan sekitar 2 hari baru kita makan, itu rasanya wanginya terlalu kuat. Pokoknya mantap nak Jupiter. Perkenalkan, nama saya Mama Bila, saya anggota dari UPPKS Kartini Ngroto Kesmantoro. Dan ini Dan saya Miatun, saya ketua UPPKS Kartini Gap. Saya Ratna, saya salah satu pendamping untuk penggiat UMKM di Ngroto Kesmantoro. Budidaya tanaman anggur itu karena kalau untuk masalah air itu tidak begitu memerlukan air yang banyak. Sejak kapan mulai budidaya anggur? 2018 sampai
sekarang. Jadi awalnya ini kita dari keprihatinan dari PLKB. Di sini sebetulnya ke Kampung KB. Di sini ada salah satu Kampung KB karena melihat banyak sekali uang yang terbuang di sini keluar dari Wonogiri. Justru banyak tukang-tukang sayur yang kesini, mereka dari warga kampung banyak yang belanja dan banyak sekali uang yang terserap keluar. Nah, untuk itu PLKB bekerja sama dengan perangkat kecamatan dan sebagainya membuat program. Yang pertama itu tabu lampot, menanam buah dan sayuran dalam pot. Jadi untuk sedikit memutus mata rantai penjualan perdagangan sayuran dari luar. Jadi masyarakat sini bisa memenuhi kebutuhan sayurnya sendiri. Nah, setelah itu berjalan, kemudian masuk ke pembibitan lele. Ya. Tapi karena kurang, untuk surplus airnya kurang, kemudian dicari apa sih yang punya nilai ekonomis tinggi tapi tidak butuh banyak air dan kira-kira bisa digalakkan di tempat ini, di tempat dengan kondisi geografis yang ada. Kemudian PLKB itu mencoba mencari beberapa narasumber dan salah satunya bertemu dengan almarhum Mas Sigit Rahadi. Nah, beliau yang kemudian diajak berdiskusi untuk bagaimana menggalakkan kampung ini, apa yang bisa dilakukan. Akhirnya ketemulah bagaimana kalau menanam anggur di sini, membibitkan anggur, dan akhirnya saat ini anggur sudah masuk di sini ya, sudah terima jadi UPPKS Kartini Kampung Anggur Kismantoro. Dan dari beberapa daerah pun banyak yang studi banding ke sini akhirnya. Dusun itu yang kita, satu dusun itu dusun Roto yang kemudian dibuat untuk Kampung KB, dibina benar-benar di Kampung Roto untuk kemudian nanti bisa ditularkan ke dusun lain. Karena di Kampung Roto sini ada 10 RT ya. Di 10 RT di dusun Roto dan masing-masing RT dibuat satu greenhouse sendiri-sendiri untuk greenhouse bersama per RT. Sebelum kemudian dikembangkan masing-masing rumah akhirnya memiliki greenhouse sendiri-sendiri dan mengembangkan untuk pembibitan anggur, budidaya anggur. Jadi fokusnya bukan untuk pembuahan. Buah yang ada di sini sekedar untuk pemanis dan menarik wisatawan yang datang. Untuk kemudian yang kita jual itu bibit. Karena nilai ekonomisnya akan lebih tinggi bila kita menjual bibit. Jadi anggur itu hanya sebagai servis, sebagai pemanis dan sebagai ajang servis juga untuk para yang datang sini. Jadi lebih kita utamakan untuk menjual bibit. Sampai seperti ini tadi juga ada beberapa bibit yang sudah dibeli sampai ke Pacitan juga. Jadi bawa sampling di sini, akhirnya ke rumah pengen beli bibit berapa banyak, kita sodorkan jenis bibit anggur seperti apa, karena ada ratusan jenis anggur yang ada. Jadi anggur seperti apa yang diinginkan itu diarahkan. Kalau yang dijual di sini jenisnya apa saja? Banyak. Pavor, Everest, Jupiter, Ninel, Tran, Isina. Semua apa ini? Dixon. Terus Dixon juga. Terus Montigor, Pavor, Jupiter, Skipping. Pokoknya banyak lah. Seratusan ada. Oh, ada seratusan bibitnya. Iya. Ada kunjungan enggak jadi paling anak-anak tablatot itu model itu bibit remaja sama yang buah kan, tergantung permintaan dari pembeli. Terus saya nyediain apa yang dimau anak tablatot itu ada. Maksudnya remaja, remaja bibit, apa yang buah saya harus siap. Ya, jadi sudah disiapkan yang bibit sendiri karena harganya juga beda-beda. Kemudian yang remaja yang siap untuk dibuahkan, kemudian yang sudah berbuah sendiri. Itu semua ada dan bisa dibeli dengan ring harga yang berbeda.